Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, diberikan rezeki dan urusannya dipermudah hari ini. Amin. Oke, kembali lagi dengan saya Farida Diana. Kita akan membahas soal TWK lagi. Ini lebih ke pilar negara ya. Karena kemarin udah integritas, banyak juga soalnya. Jadi kita ke pilar negara. Oke, sebelum kita bahas soal TWK lagi, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar nanti belajarnya mudah dipahami, mudah diserap juga materinya, terus mudah diingat, gak bingung lagi. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, nomor pertama. Paham nasionalisme selalu berkaitan dengan apa yang dijiwai oleh warga negara dalam mempertahankan bangsa dan negaranya. Paham nasionalisme juga selalu berkaitan erat dengan sila-sila Pancasila. Relevansi paham nasionalisme di Indonesia relevan dengan penerapan sila Pancasila, tepatnya pada relevansi nasionalisme di Indonesia. Sila berapa yuk? Yuk jawab yuk teman-teman yuk. Udah? Oke, kita bahas. Sila pertama bukan nasionalisme ya. Ketuhanan yang Maha Esa kan. Kedua, kemanusiaan juga bukan. Yang paling make sense, yang paling benar itu adalah sila ketiga. Kenapa sila ketiga? Karena paham nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban, sebuah sikap gitu ya. Paham nasionalisme, paham cinta tanah air ini sangat mendukung sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, sila Pancasila yang ketiga. Kenapa kok sila ketiga? Karena paham nasionalisme ini sama dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, nasionalisme, rasa cinta tanah air, mempertahankan bangsa negaranya, otomatis kan pasti akan bersatu kan. Dan butir-butir pengamalannya itu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Make sense banget sama yang Persatuan Indonesia gitu. Yang kedua adalah sanggup membela kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Iya, bener banget nih. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah sila ketiga. Kita lihat pembahasannya. Sama kan? Menempatkan persatuan kesatuan, intinya sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mengembangkan rasa cinta tanah air. Oke, next nomor 2. Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi yang menjunjung tinggi posisi rakyat sebagai aktor dalam mempengaruhi kebijakan. Praktik tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung pada salah satu bentuk nasionalisme, yaitu apa nih jawabannya teman-teman? Udah? Udah, yuk kita bahas yuk. Yang A, nasionalisme kewarganegaraan. Sesuai prinsip nasionalisme ya. Di sini kata kuncinya penganut sistem demokrasi yang menjunjung tinggi posisi rakyat dalam pengaruh kebijakan ya. Paling tinggi kan, kalau demokrasi kan yang paling tinggi kedudukannya adalah rakyat kan. Kewarganegaraan ini bisa sih make sense karena dia nasionalismenya itu memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik, karena pakai sistem demokrasi yang menjunjung tinggi rakyat sebagai aktor dalam mempengaruhi kebijakan.
Kalau yang nasionalisme kerakyatan, bukan. Meskipun di sini ada kata-kata rakyat, tapi bukan di highlight yang rakyatnya, tapi rakyat itu sebagai aktor dalam mengatur kebijakan karena penganut sistem demokrasi warga negaraan kan. Yang C nasionalisme etnis bukan juga, agama juga bukan, nasionalisme kenegaraan juga bukan. Ini yang tepat adalah yang A. Oke, kenapa nih kan? Garis besar isi unsur rakyat sangat dijunjung tinggi posisinya. Penentuan strategi negara dan pemerintah dilakukan oleh rakyat sebagai unsur utama. Aktivitas politik menjadi wadah rakyat mempengaruhi kebijakan. Oke, lanjut nomor 3. Nilai-nilai di atas merupakan nilai-nilai Pancasila, yakni sila kita bahas ya. Yang pertama, kemakmuran yang merata. Ini kelihatan banget nih dari kata kemakmuran yang merata. Ini adalah sila kelima di bagian yang kegiatan kemajuan merata dan keadilan sosial. Kalau yang kekayaan alam yang dipergunakan bersama, ini maksudnya juga seperti itu, kekayaan alam untuk kemajuan merata dan keadilan sosial. Yang ketiga, melindungi yang lemah, ini sama aja dengan memberi pertolongan kan. Ini masuk ke sila kelima nih, yang padi dan kapas nih. Karena sila kelima itu kan yang pertama nih, perbuatan luhur, kewargaan, gotong royong. Yang kedua, adil juga terhadap sesama. Yang ketiga, keseimbangan hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan. Yang keenam, hak milik tidak untuk pemerasan. Yang ketujuh, hak milik tidak untuk pemborosan atau mewah-mewahan. Yang kedelapan, hak milik tidak bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Yang ke-9, bekerja keras. Yang ke-10, menghargai hasil karya orang lain untuk kemajuan dan kesejahteraan. Yang ke-11, kegiatan kemajuan merata dan keadilan sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah yang kelima. Yuk next, nomor 4. Berdasarkan pernyataan di atas, maka Pancasila merupakan ideologi berdimensi. Yuk apa nih? Pancasila mempunyai sifat yang dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Sebagai contoh tentang perkembangan teknologi pada masa sekarang ini, Pancasila dapat menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Benar. Ini termasuk dimensi apa nih? Sebenarnya ini gampang sih, meskipun kita nggak hafal dimensinya apa aja gitu di Pancasila, tapi kalau dilihat di opsi ini udah kelihatan. Udah ya, bahas ya. Yang A, fleksibilitas. Iya bener, ini yang tepat. Karena apa? Karena kata kuncinya dapat menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Perkembangan teknologi pada masa ini fleksibel kan ya, dimensinya fleksibel. Yang realitas ini nilai terkandung di ideologi Pancasila mengakar dalam kehidupan nyata atau real. Dia tuh di kehidupan nyata kita itu pasti akan menerapkan ini Pancasila gitu. Yang normatif nih, dimensi idealis yang terkandung oleh Pancasila kemudian diajarkan dalam bentuk norma yang merupakan bagian dari norma kenegaraan. Yang D, idealis, bahwa dalam Pancasila terkandung nilai-nilai dasar sebagai ideologi dan cita-cita ideal yang hendak diwujudkan dalam semua bidang kehidupan. Ya, yang idealis ini cita-cita ideal yang diwujudkan dalam semua bidang kehidupan. Ini benar-benar idealis banget ya, teguh banget nih.
Yang probabilitas realitas. Ini nggak ada ya. Dimensinya itu hanya ada 4. Nanti ya di slide selanjutnya ya. Pembahasannya ini. Nah, idealis. Ini ada normatif, ada realitas, ada fleksibilitas, ada. Kalau untuk menghafal, nggak usah dihafal aja ya, dipahami aja. Kalau fleksibel berarti kan dapat menyusun dengan perkembangan saat ini atau perkembangan tersebut, berarti dia fleksibel. Kalau realitas, kata kuncinya di ini. Dalam ada kata-kata Pancasila memang mengakar atau dalam kehidupan nyata masyarakat, Pancasila gini, itu berarti dimensi realitas. Kalau normatif, dalam norma-norma, jadi Pancasila mengatur norma ini berarti normatif. Idealis, dasar-dasar atau ideal dan cita-cita ideal. Pancasila mewujudkan cita-cita ideal, gitu-gitu ya kata-katanya. Oke, next. Terakhir nih, baca langsung ke pertanyaan ya. Tindakan tersebut merupakan contoh pengamalan sila Pancasila dengan lambang. Oke, lambang. Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya. Meskipun demikian, kita harus menjaganya agar tidak terjadi kepunahan. Oke, jadi ini termasuk lambang apa? Yuk, jawab yuk teman-teman. Udah? Oke, kita bahas. Yang pertama, padi dan kapas. Ini berarti sila kelima ya. Ini kata kuncinya nih, sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya. Tadi dibahas juga kan nilai-nilai dalam sila kelima, yaitu kemajuan rakyat atau kemakmuran rakyat. Ini termasuk sila yang kelima. Jadi yang benar ini yang A. Tapi nggak apa-apa sih, kita bahas yang lain. Yang kepala Bangtan ini keempat ya. Kalau misal ada pertanyaan, Indonesia sangat-sangat menghargai budaya musyawarah dan mufakat gini-gini gitu, tuh bisa. Pohon beringin ini yang persatuan Indonesia, ada kaitannya sama persatuan juga. Rantai emas ini yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kata-kata kuncinya ada humanity-nya gitu. Yang bintang emas ini dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nggak harus agama sih kalau yang sila ke-1 ini. Yang jelas dia itu kerukunan hidup juga, toleransi itu masuk juga yang bintang emas ini yang pertama. Oke. Pembahasannya dengan lambang padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di sini haknya menerima sumber daya alam, kewajibannya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya. Kewajibannya juga ini juga agar menjaganya agar tidak terjadi kepunahan. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kurang mohon maaf. Apabila ada koreksi, komen di bawah. Correct me if I'm wrong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.